Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di dalam video yang akan saya sampaikan adalah video di mana Rizik Syihab dan kawan-kawan terbungkam ya, tidak bisa membalas apa yang menjadi tesis ilmiah daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi Rizik Syihab dan kawan-kawan diam seribu bahasa, tidak bisa lagi menjawab, dan anehnya masih tetap bertahan ingin diakui sebagai cucu Nabi. Nah, ini kan nggak fair namanya ya. Bahkan Bang Haji Romai Rama menyatakan hakul yakin bahwa kaum Balawi atau Habib-Habib imigran Yaman itu hakul yakin bukan keturunan Nabi dan bukan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun mereka ngeles puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, tetap kita ini berpendirian bahwa mereka itulah bukanlah dzurriyyah Nabi. Walaupun mereka menyatakan ini, menyatakan itu, tetap aja kita sudah tidak percaya lagi. Untuk itu, ayo kita saksikan video berikut ini. Saya kemarin kedatangan tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Yang saya aneh, dia tanya begini tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Saya bilang di Oman, di Saudi, di Turki nggak ada tuh namanya ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran kenapa di Indonesia kok ba'alwi ngaku turunan Nabi. Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap Nasab Wali Songo. Kalau pengen menjadi isbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Sekarang itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8. Dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, itu hanya punya anak 3. Yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Sepanjang 550 tahun, sejarah ilmu nasab menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9 muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi
dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia, itu haplogrupnya G. Ini semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu. DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'alawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ada satu ilmu pengetahuan secara sejarah, secara DNA, secara filologi yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Masya Allah, bingung nggak lo? Pemalsuan makam-makam secara masif oleh yang namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sekarang ini sudah banyak dibongkar puluhan makam-makam palsu di berbagai macam daerah. Di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia, lihat, ini pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib, semuanya wali. Kemudian ada yang mengatakan lagi, bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh benar, mereka adalah turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para Ba'alawi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semuanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah marah dibuli, enggak pernah marah dicaci, enggak pernah marah bahkan dipersekusi. Orang yang berpakaian suci yang mempersekusi beliau bahkan dilakukan dengan secara yang baik-baik. Kenapa demikian, Bu? Pak, karena beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazan ghalal khazwi lan fadu min khalik wa syawirhum fil amr. Hanya dengan karena rahmat Allah, maka kelakuanmu, hatimu menjadi lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, suka maki-maki orang, suka menghujat orang, suka marah-marah, suka memprovokasi, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Wasyawirhum fil amr. Setiap perbedaan, setiap peristiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka bermusyawarah. Saya mau tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, baik apa jahat? Baik apa jahat? Pernah nggak Nabi maki-maki Abu Jahal? Pernah nggak Nabi menghujat-hujat Abu Jahal? Pernah tidak? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat fenomena akhir-akhir ini di Indonesia. Saya kemarin sebulan lalu kurang lebih kedatangan saudara-saudara dari bukan saudara saya,
tamu Jelas dari sudah ya. Turki, Jadi Rizik Syihab kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Beliau datang ke Soneta, studio Soneta. Yang saya aneh, dia tanya begini, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, ya, tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki nggak ada tuh namanya ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran kenapa di Indonesia kok ba'alwi ngaku turunan Nabi. Sudah tahu belum mengenai ba'alwi? Banding terbalik. Oi. Habib-habib itu Oi. punya data. Udah tahu belum? Sedangkan Kiai Imad Pernah nonton podcast Bisikan Roma nggak? data. Kalau nonton Bisikan Roma insya Allah udah paham ya. Sebetulnya dalam kasus ini saya sedih, hati saya menangis ketika saya harus berbicara mengenai nasab. Dalam polemik nasab saya sedih. Kenapa sedih? Itu yang namanya para habaib ba'alwi temu semuanya sahabat-sahabat saya. Yang namanya Ustadz Muhammad Rizik Syihab, Masya Allah, teman sejak remaja, sejak muda bersama-sama dengan saya. Yang namanya Habib siapa itu? Kuitang, Habib Ali Kuitang. Bahkan ayah beliau, Habib Abdurrahman, itu kawan saya, sahabat saya. Habib Ali, Habib Muhsin, Habib ini, Habib, Masya Allah. Lingkungan saya dari kecil memang dengan para habaib. Dari muda, dari kecil. Tiba-tiba ada fenomena polemik nasab yang dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Pertama saya bilang, ini orang siapa sih, iseng aja merungkat ba'alawi. Tadinya begitu. Akhirnya saya pelajari. Menurut Kiai Utsman Al-Bantani, itu yang namanya kaum ba'alawi di Indonesia yang mengaku-ngaku turunan Nabi ternyata terkonfirmasi melalui ilmu sejarah dan ilmu nasab itu bukan turunan Nabi.